kita sampaikan salawat dan salam yang sama. Mudah-mudahan kelak semua kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat Bu? Alhamdulillah. Banyak yang kosong, kayaknya yang kedua ya. Yang kedua tiketnya lebih mahal apa bagaimana itu? Baik. Karena kalau nanti yang terlambat susah pula dia ke tengah kan. Betul ya? Nah, karena yang belakang malah udah penuh jadinya. Baik Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti kemu'jizatan Al-Qur'an adalah konsistensi. Ya, sekali A, ya A terus. Ya. Tidak pernah ada kemudian distorsi. Tidak ada tabdil wala tahrif kalau kata para ulama. Tidak ada penggantian, penambahan, perubahan, kemudian penyelewengan, ya. Kemudian pergeseran dan seterusnya. Nah, konsistensi itu dibuktikan dengan bagaimana cara Allah menjelaskan proses sampainya Al-Quran dari langit ke bumi. Proses sampainya Al-Quran dari langit ke bumi, di dalam Al-Quran konsisten menggunakan kata kerjanya adalah turun. Baik turun, diturunkan, menurunkan, dan seterusnya. Apa bahasa Arabnya turun? Nazala. Menurunkan, anzala, dan nazzala. Atau juga unzila, atau nuzzila, atau tanzil. Waalaikumsalam. Apa buktinya? Pertama surat Asy-Syu'ara 193. Kedua surat Al-Isra 82. Ketiga Al-Hijr ayat 9. Keempat, Al-Qadar ayat 1. 5, Ad-Dukhan ayat 3. Ya. Ad-Dukhan ayat 3. 6, Al-Baqarah 185. 7, Az-Zumar ayat 1. 8, Al-Ahqaf ayat 2. 9, Ghafir atau Al-Mu'min ayat 2. Dan 10, Fussilat ayat 2. Saya cukupkan 10 saja. Walaupun banyak. Ayat 2. Saya ulangi, Asy-Syu'ara 193. Kemudian Al-Isra 82. Al-Hijr ayat 9. Kemudian Al-Baqarah 185. Al-Qadar ayat 1, Ad-Dukhan ayat 3, Az-Zumar ayat 1, Al-Ahqaf ayat 2, Ghafir Al-Mu'min ayat 2, Fussilat ayat 2. Apa bunyi ayat 193 surat Asy-Syu'ara?
Asy-syu'ara jamak dari asy-syair, para penyair. Apa bunyi ayatnya? Ini kalau yang Al-Qur'annya aplikasinya scroll lama ini, Bu. 193. Apa bunyi ayatnya? Nazala bihi ruhul amin. Di mana dalilnya? Nazala. Al-Qur'an itu turun bersama dengan ruh yang amanah, yaitu Jibril alaihi salam turun. Satu ya, pakai bahasa turun. Dua, Al-Isra 82. Scroll lagi. Ketemu? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Dan kami menurunkan dari Al-Qur'an itu apa? Ada kesembuhan dan kasih sayang bagi orang beriman. Menurunkan, nazzala yunazzilu, kami menjadi nunazzilu, karena kata gantinya nunazzil. Baik, Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran sebagai zikir. Dan kami pula lah yang pasti akan selalu menjaganya. Al-Baqarah 185. Tadi apa? Nahnu nazzalna. Nazzala yunazzilu. Nazzalna nunazzilu sama. Al-Baqarah 185 apa? Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang unzila, silakan. Unzila fihil Qur'an. Diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Anzala dan nazzala sama-sama artinya menurunkan. Bedanya adalah kalau anzala menurunkan secara sekaligus, nazzala menurunkan secara bertahap. Ya. Kemudian Al-Qadar ayat 1 apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang ketika turun itu malamnya menjadi berkah. Lailatul Qadar, di malam yang ketika diturunkannya Al-Quran, malam itu menjadi mulia. Apalagi Az-Zumar ayat 1, Al-Ahqaf ayat 2, sama. Bunyinya sama.
Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Ghafir ayat 2. Tanzil lagi. Surat setelahnya, Ghafir atau surat Al-Mu'min nama lainnya. Ada Al-Mu'minun, ada Al-Mu'min. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Fussilat ayat 2. Tanzil lagi. Tanzilum minar rahmanir rahim. Perhatikan, ada nazala, ada nunazzilu, ada nazzalna, ada anzalna, ada unzila, ada tanzil. Terbukti konsistensinya? Ya. Kata kerja yang sama, yaitu kata kerja menurunkan, pun secara konsisten Allah gunakan untuk menjelaskan proses sampainya air hujan dari langit ke bumi. Ini karena lagi musim hujan ini. Saya nyari tema apa kira-kira ya. Kata kerja untuk menjelaskan turunnya air hujan dari langit ke bumi, atau sampainya air hujan dari langit ke bumi, itu Allah gunakan kata kerja menurunkan. An-Naba 14. Fussilat 39 ya. 39. Kemudian Al-Baqarah 22. An-Naba 14 apa coba ayatnya? An-Naba 14. Wa anzalna Wa anzalna apa? Minal mu'sirati ma'an tajjaja. Hafal ayatnya? Wa anzalna minal mu'sirati ma'an tajjaja. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan. Tadi dalam surat Al-Qadr apa kata Allah? Inna anzalna. Ad-Dukhan, inna anzalna. Wa anzalna minal mu'sirat. Apa yang kami turunkan? Kata Allah, kami menurunkan minal mu'sirat, dari awan, melalui proses memeras. Apa itu? Ma'an, air. Sajjaj yang berlimpah. Air apa bu yang Allah turunkan dari langit? Jawabannya Al-Buruj ayat 11. Apa bunyi ayatnya Al-Buruj ayat 11? Al-Buruj ayat 11. Maaf, At-Tariq. At-Tariq ayat 11. Was-samaa'i dzatir raja'. Demi langit yang punya raja'. Raja' dalam tafsirnya Ibnu Katsir dikatakan adalah al-matar, yaitu hujan. Demi langit yang punya hujan. Maka air yang di langit cuma air hujan. Maka ketika Allah mengatakan kami turunkan dari langit air, dipastikan itu air hujan. Gak mungkin air tajin kan? Kemudian surat Fussilat 34. Maaf, 39 tadi. Fussilat 39. Wa min ayatihi. Sudah ketemu? Fussilat 39. Wa min ayatihi
innaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna. Ada kata anzalna? Ada. 'Alaihal ma. Ada kata airnya? Ada. Ihtazzat warabat. Tanda-tanda kekuasaan Allah, Anda saksikan bumi itu kering. Maka seketika kami turunkan air hujan. Ya, kemudian menjadikan tanah itu menjadi gembur kembali. Dan bisa menumbuhkan sesuatu. Al-Baqarah 22. Apa bunyi ayatnya? Kayaknya hafal semua ini. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Terus wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan dia menurunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka dia mengeluarkan dengan air hujan yang diturunkan tersebut. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan buah-buahan sebagai rizki. Yang namanya mengeluarkan itu dari dalam keluar atau dari luar ke dalam? Dari dalam keluar. Berarti dia mengeluarkan dari dalam tanah buah-buahan sebagai rizki dengan air hujan yang diturunkan tadi. Ketika Allah menurunkan hujan, Allah punya tujuan. Setiap Allah mengatakan anzala, anzalna, Allah punya tujuan. Kami turunkan air, bumi menjadi subur. Kami turunkan air hujan, dia mau mengeluarkan buah-buahan. Ketika Allah turunkan Al-Quran, dengan kata anzalna, nunazzilu, nazzalna, ternyata juga ada tujuannya. Apa saja tujuan diturunkannya Al-Quran? Asy-Syu'ara 194, lanjutan tadi. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Agar kalian bisa saling memberikan peringatan. Bisa menjadi peringatan, bisa memberi peringatan. Ya. Berarti harusnya kalau kita sering interaksi dengan Al-Quran, kita ngingetin orang, harusnya orang itu mempan nggak Bu? Kita ingetin. Ustaz, kenapa saya udah ngingetin anak saya ke masjid, nggak ke masjid juga ya? Padahal Ramadan kemarin saya khatam sampai 3 kali rasanya. Perasaan saya sering ngaji Al-Quran, sering taklim, sering majelis, interaksi dengan Al-Quran, tapi kok, nah itu dia. Kemudian dalam surat Al-Isra 82, kami turunkan Al-Quran di mana padanya ada kesembuhan. Ustaz, saya sakit, saya baca Quran kok gak sembuh-sembuh. Warahmah, kasih sayang bagi orang beriman. Ustaz, saya sering ngaji, tapi kok masih suka musuhin orang. Interaksi dengan Al-Qurannya rajin, intens, tetapi kok masih saling bermusuhan, saling benci satu dengan yang lain. Padahal Allah turunkan Al-Quran itu untuk rahmah. Harusnya berkasih sayang. Baik. Inna nahnu nazzalna dzikra. Al-Quran itu sebagai zikir. Ya, sebagai alat untuk Allah mengingatkan kita. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, harusnya semakin gampang diingatkan oleh Allah. Karena dia fungsinya diturunkan sebagai zikir. Supaya kita lebih sering ingat Allahnya. Tapi kok saya baca Quran sering lupa sama Allah ya? Malam diturunkannya Al-Quran saja, malamnya menjadi penuh berkah. Ustaz, saya kok sering baca Quran, tapi rumah tangga saya nggak berkah-berkah. Saya usaha nggak berkah-berkah. Ilmu saya kok nggak berkah. Malamnya aja jadi berkah. Bu.
Lailatul Qadar malamnya aja mulia. Kita sering ngaji, tapi kok kita ngerasa hidup kita nggak dimuliakan Allah ya, gini-gini aja. Kemudian Allah katakan apa lagi? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan yang diturunkannya Al-Quran, dia punya tujuan kalau diturunkan apa itu? Menjadi huda, petunjuk. Saya sering ngaji tapi kok saya nggak mendapatkan petunjuk apa-apa dari Al-Qurannya. Furqan, pembeda. Saya kok susah yang membedakan mana yang halal, mana yang haram. Terabas aja semua. Bayyinat, penjelasan dari petunjuk. Saya kok bingung ya. Lagi bingung nggak dikasih kejelasan sama Allah. Ini harus bagaimana dan seterusnya. Berarti ada yang salah. Pertanyaan saya, Bu. Apakah semua air hujan yang Allah turunkan pasti menumbuhkan buah? Kan enggak juga. Berarti ada yang salah. Apa syaratnya tadi? Air hujan fa akhraja bihi, dia mau mengeluarkan dengan air yang diturunkan tadi buah-buahan dari dalam tanah, keluar tanah sebagai rizki. Berarti air hujan itu harusnya ketika diturunkan ada buah yang dihasilkan. Al-Quran ketika diturunkan harusnya ada buahnya. Apa sebabnya? Rahasianya ada di balik huruf ala. Dalam surat Fussilat ayat 39 tadi. Fa'idha anzalna alaiha. Ha itu muzakkar atau muannas? Ada yang belajar bahasa Arab? Ha itu kata ganti muzakkar atau muannas? Muannas. Muannasnya kembali ke mana? Kembali kepada bumi, kembali kepada tanah. Anda saksikan tanah itu semuanya kering. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah. Tanda-tanda kekuasaan Allah Anda saksikan tanah itu kering. Maka Allah turunkan air hujan ala. Ala itu artinya apa? Di atas. Pinjam dulu. Ini namanya di atas. Ini pun namanya di atas. Apa bedanya? Yang satu di atasnya tidak nempel, yang satu nempel. Bahasa Arabnya beda, Bu. Kalau di atas tidak nempel, ini namanya fauqa. Ini meja namanya maktab kan? Bahasa Arabnya meja maktab. Ini fauqal maktab, berarti dia di atas tidak nempel. Tapi kalau saya katakan apa namanya ini? Kalau bahasa mukabbir saut, ya kita bilang mik gitu ya. Alal maktab berarti dia harus di atas nempel. Air hujan berarti Allah turunkan kemana? Alaihal ma, ke atas tanah. Bukan ke dalam tanah. Padahal Allah mau mengeluarkan dengan air hujan yang diturunkan ke atas tanah itu, mengeluarkan dari dalam. Kan airnya diturunkan ke atas. Apa maknanya? Karena tidak semua air hujan dimasukkan ke dalam tanah. Wahai semua khalifah Allah di muka bumi, kita semua sebagai manusia bertanggung jawab memasukkan air hujan ke dalam tanah. Kalau air hujannya jatuh turun terkena aspal, jatuhnya di aspal. Ada nggak kira-kira buah-buahan, pohon buah yang tumbuh dari bawah aspal? Ada. Apakah Allah berdusta dengan firman-Nya? Tidak. Ta'alallahu 'an dzalik. Enggak mungkin Allah begitu. Berarti ada yang salah. Apakah ketika air hujan jatuhnya di keramik teras rumah kita ada pohon buah yang tumbuh dari bawah keramik? Tidak. Apakah ketika air hujannya masuk ke gorong-gorong dan dialirkan ke gorong-gorong ada pohon buah yang tumbuh dari bawah gorong-gorong? Tidak. Apakah ketika air hujan jatuhnya ke atas tanah dan memang tanah adalah perantaranya, dia adalah medianya. Aspal bukan medianya. Keramik bukan medianya. Gorong-gorong bukan medianya. Tapi tanahnya sayang sekali, tanahnya tanah retak.
Tanahnya tanah kering, gersang dan tandus. 11 bulan kemarau, sawah kering semua. Tanah retak-retak di sawah itu. 2 hari hujan deras. Yang terjadi air ini langsung menyerap atau hanya menggenang? Menggenang. Bahkan banjir. Sering ada informasi sawah banjir ya. Ya. Ketika air tidak masuk ke dalam tanah apapun asbabnya, baik tanahnya kering, retak, tandus, gersang, baik aspal, baik keramik, baik gorong-gorong, apa yang terjadi? Air hanya menggenang di atasnya. Maka ketika air hanya menggenang di atasnya, yang terjadi adalah banjir, bencana, tanah longsor, musibah, dan seterusnya. Kemana Allah turunkan Al-Quran? Jawabannya Fussilat 194 tadi. Rahasianya juga ada di balik huruf ala. Apa bunyi ayatnya? Maaf, Fussilat lagi. Asy-Syu'ara 194. Ya. Dari Asy-Syu'ara 193. Lanjutannya Asy-Syu'ara 194. Ala qalbika. Al-Quran itu diturunkan bersama dengan turunnya Jibril, ruh yang amanah, ala qalbika, ke atas hatimu, wahai Muhammad. Kenapa Allah tidak mengatakan fi qalbika saja? Fi artinya di dalam. Al-Quran diturunkan ke dalam hatimu, wahai Muhammad. Kalau urusan hati, Rasul mah aman, Bu. Tapi Al-Quran kan buat kita semua. Artinya Al-Quran, every single person, setiap kita itu diturunkan Al-Qurannya ke atas hati. Karena ayat ini berlaku untuk semua. Makanya ala qalbika, ke atas hatimu, setiap orang. Setiap mukmin, setiap muslim, Al-Quran Allah turunkan ke atas hati. Maka tugas setiap kita lah memasukkannya ke dalam hati. Kalau dia kita terima, Al-Quran Allah turunkan ke atas hati yang modelnya aspal, hitam. Ke atas hati yang modelnya keramik keras. Ke atas hati yang modelnya gorong-gorong, gelap. Ke atas hati yang modelnya tanah tandus, kering, retak. Kira-kira bisa masuk tidak? Tidak. Kalau air itu tidak masuk ke dalam tanah, sebagaimana Al-Quran tidak masuk ke dalam hati, apa yang terjadi tadi? Banjir, bencana, musibah. Kita merasakan musibah akhlak, bencana akidah, kerusakan moral, hubungan sosial yang luar biasa parah. Entitas terkecil yang paling dijaga oleh agama ini adalah rumah tangga pun luar biasa. Anak-anak generasi ke depan seperti apa juga, wallahu a'lam. Padahal Al-Quran itu diturunkan punya tujuan tadi. Nah, kenapa dia tidak terwujud tujuannya sebagaimana Allah nyatakan di banyak ayat? Jangan-jangan sebabnya gara-gara apa? Dia hanya kita biarkan menggenang di atas hati. Menggenang di lisan kita, menggenang di mata kita, menggenang di telinga kita. Maka jangan heran. Ada orang yang Ramadan kemarin mungkin khatam sampai 5 kali, khatam 3 kali. Ini, kalau saya lihat ibu-ibu ini rata-rata khatamnya, wajah-wajahnya 10 kali semua ini, Masya Allah. Bercahaya luar biasa. Ya. Saking mengamalkan Al-Qur'annya itu luar biasa. Sampai alisnya aja 6 harokat semua ini. Pakai mat wajib mutasil ya, nyambung.
Bukan majais munfasil lagi. Ya. Baik. Lepas Ramadan, korupsi lagi. Lepas Ramadan, ketangkap KPK. Lepas Ramadan, dia buka aurat lagi. Lepas Ramadan, berzina lagi. Lepas Ramadan, durhaka lagi. Lepas Ramadan, makan harta orang lain lagi dengan cara yang batil. Lepas Ramadan, menghardik anak yatim lagi. Lepas Ramadan, berkata-kata kotor lagi. Padahal Ramadannya adalah bulan Al-Quran. Kita ini kan udah diguyur Al-Quran luar biasa, Bu, deras Ramadan kemarin. Ya, tadarus Quran pagi, ya kan? Taraweh 11 rakaat Quran semua isinya. I'tikaf 10 hari terakhir, interaksi dengan Al-Qurannya luar biasa. Sengaja pengajian libur tawakuf supaya punya konsentrasi terhadap Al-Quran dengan intensitas yang tinggi. Dari subuh ketemu subuh, rajin kita ngaji. Dan mereka-mereka yang semoga Allah terima kesalahan mereka yang mungkin berbuat kriminal, korupsi, dan seterusnya. Pertanyaan saya sederhana. Apakah kalau Ramadan nggak ngaji sama sekali? Atau minimal sholat. Sholat kan juga baca Al-Quran Al-Fatihah. Tapi kok Al-Qurannya nggak mendapatkan buah, ihdinas siratal mustaqimnya, kok nggak ada hasilnya? Ya. Ternyata untuk menumbuhkan sesuatu yang paling penting tanahnya subur. Mau bibitnya tidak terlalu unggul, mau hujannya hanya rintik-rintik, asalkan dia punya tanah yang subur, ternyata bisa menumbuhkan. Makanya dalam surat Ibrahim 37, apa bunyi ayatnya Ibrahim 37? Rabbana, doanya Nabi Ibrahim. Ibrahim 37. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah, dan seterusnya. Ya Allah, aku tinggalkan istriku dan anakku di sebuah lembah yang tidak ada zara', tidak ada tanamannya sama sekali. Dalam bahasa Arab itu tanaman namanya zara'. Zara'a yazra'u zar'an artinya menanam atau tanaman. Nabata yanbutu nabatan artinya tumbuhan. Berarti tanaman dan tumbuhan sama atau beda, Bu? Apa bedanya tanaman dan tumbuhan? Kenapa Ibrahim menyebutnya tidak ada tanaman, bukan tidak ada tumbuhan? Tanaman ditanam, tumbuhan ditumbuh. Gimana, Bu? Tanaman ditanam, tumbuhan tumbuh sendiri. Berarti tanaman nggak tumbuh sendiri. Tanaman dibudidayakan, tumbuhan. Kalau tanaman bukan Allah yang numbuhin berarti. Ditanam di bawah. Ya. Padi tanaman atau tumbuhan? Tanaman. Tumbuhan apa contohnya? Hutan tuh tumbuhan. Hutan tuh kayaknya hutan aja nggak? Bahasa Inggrisnya hutan apa? Forest kan? Bahasa Inggrisnya tumbuhan apa? Beda berarti. Apa, Bu? Apakah yang tumbuh selalu dari yang ditanam? Tidak. Kita nanam apa, tumbuhnya rumput di sebelahnya, ilalang. Betul? Tapi apakah yang kita tanam pasti tumbuh? Enggak juga. Saya pernah bicara ngobrol-ngobrol sama salah seorang, kalau dibilang pengusaha belum sampai, tapi sudah hektaran tanah sawitnya. Saya tanya, pengen belajar.
biasanya itu bisa dipastikan nggak semua yang ditanam itu pasti tumbuh? Oh enggak Ustaz. Di tahun ketiga itu kita bisa nilai ini punya potensi tumbuh apa enggak. Kalau enggak ada langsung kita potong dia. Stek dengan yang baru. Ya 3% adalah dari 1 hektar yang biasanya gagal tumbuh di usia 3 tahun itu. Padahal udah nanam, udah dirawat, udah disiram dan seterusnya. Dikasih pestisida dan lain sebagainya. Nah, tidak semua yang kita tanam pasti tumbuh. Dan tidak semua yang tumbuh dari hasil yang kita tanam. Tapi paling tidak, tanaman itu atau menanam itu proses memasukkan dari luar ke dalam. Tumbuh itu proses keluar dari dalam keluar. Ya kan? Ya. Ketika Ibrahim mengatakan di lembah itu tidak ada tanaman. Apa artinya? Ya Rob, tanah ini kering. Tandus, gersang. Saya mau nanam apa aja nggak bisa di sini. Ya. Bahkan umat-umat sebelum saya pun, berarti mereka nggak ada yang berhasil menanam apapun. Buktinya nggak ada tanaman di sini. Bukan tidak ada tumbuhan lagi. Jangankan tumbuh sesuatu, nanam aja nggak bisa. Kan gitu. Ya Rob, seandainya pun engkau turunkan hujan yang deras, dia nggak bisa menghasilkan apapun. Maka Ibrahim cukup minta apa? Ya Allah, jadikan keluargaku menunaikan salat, dan kemudian berikan mereka buah-buahan, jadikan hati orang-orang yang berlalu lalang condong kepada istri dan anakku. Langsung minta buahnya, langsung minta hasil. Gimana pun caranya ya Rob, pokoknya saya minta di tanah tandus ini kasih buah-buahan langsung. Tanda bahwa apa? Ada sedikit kefrustasian, ini nggak mungkin ditanamin apapun. Kalau kering. Ya. Sehingga kalau misalnya kita nih dalam rumah tangga itu Allah simbolisasikan harf, bercocok tanam. Kita mau nanamin kebaikan kepada anak kita. Kalau hatinya kering bagaimana, Bu? Kita mau menanamkan kebaikan di anak kita. Kalau hatinya hitam seperti aspal, wal'iyadzubillah, mau bagaimana menumbuhkan sesuatu? Ya. Nah sehingga, usi nafsi wa iyyakum, dia cukup dengan tanah yang subur, dia butuh hati yang subur. Di depan rumah saya itu ada 2 petak kecil, kira-kira 0,5 meter kali 2 meter, 1 meter persegi dua-duanya. Tanah di depan itu suka jadi sarang tikus masuk gorong-gorong itu. Kemudian tiba-tiba tumbuhlah 2 pohon pepaya, masing-masing 1. Saya tanya istri, nanam? Enggak. Saya tanya tetangga sebelah, Bu Haji nanam di sini? Enggak usah. Saya tanam sebelah, tanya sebelah lagi, Bang, nanam? Enggak. Siapa yang nanam? Tumbuh dua-duanya. Saya share di grup keluarga, ternyata mertua saya komen. Sebulan sebelumnya beliau nginep di rumah sekitar 1 pekan, dan ternyata ada tukang sayur lewat jual pepaya, dia beli. Nah, kemudian dari teras itu sampahnya dibuang saja gitu ke luar pagar, dan tempat sampahnya di luar. Husnuzon saya ada yang terserak. Kemudian kalau hanya terserak bisa nggak menumbuhkan? Kan nggak ada proses memasukkan ke dalam tanah. Dia hanya di atas. Maka husnuzon berikutnya adalah apa? Ini jangan-jangan keinjak tikus atau kucing lah kira-kira gitu. Tapi subhanallahnya tumbuh. Yang satu tumbuh sampai ke balkon lantai 2, yang satu hanya setinggi plafon lantai 1. Jadi tingginya pun berbeda. Yang satu daunnya kuning, yang satu daunnya hijau. Yang satu batangnya itu kuat, yang satu keropos. Yang satu ada buahnya, yang satu nggak berbuah. Padahal 2 pohon yang sama, dari hasil biji dari 1 buah yang sama, hasilnya berbeda. Berarti ada pada apa masalahnya? Kesuburan tanah. Ke atas tanah Allah turunkan hujan, ke atas hati Allah turunkan Al-Quran. Berarti tergantung kesuburan hatinya. Nah pertanyaannya adalah membumikan Al-Quran. Kenapa kata-kata membumi saya pakai?
Karena memang kata-kata membumikan itu Allah kaitkan dengan hujan, sementara kata kerja Allah turunkan hujan juga digunakan untuk menjelaskan menurunkan Al-Quran. Maka membumikan Al-Quran adalah apa? Membumikan sampai masuk ke dalam hati, sebagaimana air hujan Allah bumikan masuk ke dalam tanah. Sampai sini paham ya? Baik. Ya. Maka kadang-kadang saya berpikir dan heran juga. Ada kasus-kasus gitu, waliyadzubillah, pesantrennya nafal Quran, tapi kiainya mencabuli santrinya sendiri. Kan begitu. Nggak bisa diterima dengan nalar akal sehat. Kok bisa? Ya. Al-Qurannya kemana? Kan begitu. Ya. Berarti kan ada yang bermasalah nih. Di mana salahnya? Oh baik, kita kembali kepada hati. Lihat surat Al-Jumu'ah ayat 2. Apa bunyi ayatnya? Huwallazi Al-Jumu'ah, sekarang hari Jumat kan? Ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dari kalangan orang-orang yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Seorang utusan yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, dan Rasul tidak hanya membacakan Al-Quran, tetapi wa yuzakkihim, proses membersihkan hati para sahabatnya dulu. Proses mensucikan jiwanya. Baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baru mentaklimkan Al-Quran dan hikmah. Sehingga kalau hatinya tidak zakah, tidak suci, tidak tertazkiyah jiwanya, jangan harapkan mau banyak taklim sebanyak apapun, itu nggak ada efeknya. Makanya hanya butuh hati yang sabar, hati yang subur saja. Walaupun hanya mendapatkan rintikan hujan Al-Quran, katakanlah surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Itulah surat yang dia baca setiap hari, setiap rakaat salatnya dia baca hanya itu saja. Tapi rintikan hujan itu dia baca, dia hafalkan, dia pelajari, dia hayati, dia maknai, dia masukkan ke dalam hati. Ada nggak kira-kira buahnya? Ada. Alam nashrah laka sadrak, bukankah sudah kami lapangkan dadamu? Fa inna ma'al usri yusra, bukankah setiap bersama dengan kesulitan kesulitan pasti ada kemudahan. Wa ila rabbika farghab, hanya kepada Tuhanmu lah kamu harusnya berharap. Ini kalau kita fahami dengan baik. Bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan. Ayat ini diapit dengan awal surat dan akhir suratnya. Apa awal suratnya? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah sudah kami lapangkan dadamu? Ternyata kemudahan itu sumber awalnya adalah hati yang lapang. Yang sering kali bikin kita susah hidup ini justru hati yang sempit. Benar ya? Kita mau keluar Belakasa ini kan jalannya banyak. Kemana-mana bisa kan? Dari keluar rumah mau balik ke jalan sini dulu, ke blok sana dulu, ujungnya yang penting bisa keluar. Tapi kalau keluar rumah, kita punya hubungan yang buruk dengan semua, hati kita sempit. Ada orang pernah ngomong sama kita tersinggung. Belok sini, ke sana, aduh rumah Pak RT. Masih kesel sama Pak RT, nggak jadi lagi. Belok sini, aduh ketemu rumah Pak RW. Nggak jadi lagi. Ujungnya bisa nggak mau keluar? Ini Belakasa seluas ini sempit nggak kira-kira? Sempit. Ya kan? Tapi kalau kita lapang hatinya, kemanapun bisa senyum, kemanapun bisa salaman, kemanapun bisa tegur sapa, kemanapun bisa ngobrol, bisa bercanda. Kenapa? Hatinya lapang. Ada buahnya, ada. Nggak gampang tersinggung sama orang. Nggak gampang kesel sama orang.
nggak irian sama orang, nggak dengkian hasad sama orang, ya, nggak gampang kecewa sama orang, ya, nggak gampang insecure sama orang. Kenapa? Hatinya lapang. Ngapain nyempitin hati sendiri, bikin susah? Kata Allah kan gitu. Fa inna manusia susah. Apa yang bikin susah lagi yang lain? Wa ila rabbika farghab. Kalau yang Anda cari bukan ridha Allah, itu yang sering bikin susah hidup. Ya, udah nyisiran, jambulnya belah tengah. Kenapa? Pengen ketemu calon mertua. Nyampe rumah calon mertua, lemes lagi. Bingung lagi dia nyisir lagi kan? Bikin susah kamu? Bikin susah. Karena pengen dinilai orang, bener gak? Kita udah pakai baju luar biasa, gitu. Kemudian udah di matching-matchingin warnanya. Jilbab warna hitam, baju warna pink, kemudian roknya warna ungu, misalnya tasnya warna hijau, ya. Pokoknya yang nyentrik lah. Gitu. Ketemu suami, gimana Pak? Aku cantik nggak? Norak, kata begitu. Sempit nggak mau hatinya? Balik lagi, ngaca lagi, dandan lagi, repot, bener nggak? Jadi cukup rintikan hujan selama hatinya subur, Al-Quran bisa nyerap. Baca surat Ad-Duha, dapat rintikan hujan yang nggak apa-apa, hatinya subur tapi kita selalu membersihkan jiwa kita. Sampai pada ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu sedikit pun. Masuk ke dalam hati itu ayat. Kira-kira ada buahnya nggak? Ada. Nggak pernah suudzon sama Allah. Nggak pernah nyalah-nyalahin Allah. Nggak pernah protes sama Allah. Nggak pernah ngucap, ya Rob kenapa sih harus saya? Perasaan saya sudah begini. Kenapa bukan dia? Kan dia yang begitu misalnya. Kenapa? Ya, baik. Nggak pernah nyalahin siapapun. Ya Rob kenapa doa saya sudah sekian lama kok nggak dikabul-kabulin? Kok engkau tidak adil sama saya? Dan seterusnya. Itu nggak ada terucap. Kenapa? Ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala sampai. Itulah makna dibalik. Ada dua orang sahabat Nabi yang diadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam gara-gara apa? Setiap salatnya baca Al-Ikhlas mulu. Ya kan? Yang satu baca Al-Ikhlas setiap selesai Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, surat yang lain ruku. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, surat yang lain ruku. Begitu terus pas lagi salat. Yang satunya lagi bacanya sebaliknya. Al-Fatihah, surat yang lain dulu, kemudian Al-Ikhlas ruku. Al-Fatihah, surat pendek yang lain, Al-Ikhlas ruku. Jadi baca Al-Ikhlasnya sebelum ruku. Kalau yang tadi yang awal baca Al-Ikhlasnya setelah Al-Fatihah. Dua-duanya dilaporkan kepada Rasul. Ya Rasulullah, engkau tidak pernah mencontohkan, nggak pernah ngajarin, nggak pernah kemudian minta kami melakukan itu, nggak pernah kemudian ya melakukan itu. Tapi kok ini ada sahabatmu begini? Ente udah tanya kenapa dia begitu? Udah. Apa jawabannya? Ya kata dia pilih aja dua. Kalau ente nggak mau jadi makmum saya pindah keluar jadi imam di masjid yang lain. Begitu. Ini sahabat Nabi begitu. Silakan kalau anda nyaman jadi makmum saya. Kalau enggak saya yang keluar. Jadi makmum imam di masjid yang lain. Tapi karena kami suka dengan suaranya, dengan semuanya, udah kita bersabar jadi makmum. Ente udah tanya lagi belum? Kenapa dia melakukan itu? Ditanya lagi. Apa jawabannya? Li'annaha sifatur rahman. Karena di dalam surat Al-Ikhlas ada sifat Allah. Berarti bisa memahami kamu. Masuk nggak ke dalam hati itu. Dia bisa menyadari di balik Al-Ikhlas ada sifat Allah. Yang saya mencintai itu dan saya ingin membacanya di setiap sholat saya. Alasan itu disampaikan kepada Rasul. Apa jawaban Rasul? Sampaikan kepadanya, cintanya kepada Al-Ikhlas membuat Allah juga mencintainya. Bayangin. Hanya dapat rintikan hujan tanda petik Al-Ikhlas, buahnya langsung cinta Allah. Yang satu lagi apa alasannya? Sederhana, li'anni uhibbuha, saya mencintai Al-Ikhlas. Disampaikan kepada Rasul, apa jawaban Rasul? Sampaikan kepadanya cintanya kepada Al-Ikhlas membuat Allah memasukkannya ke dalam syurga. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Dapat rintikan hujan Al-Ikhlas, Bu. Buahnya langsung syurga. Subhanallah. Ya. Sebenarnya nggak beda jauh sama kita. Sama-sama kita baca Al-Ikhlas juga. Cuman
Kita ini antara cinta sama nggak punya hafalan yang lain, itu aja. Betul Ibu? Ya, orang kita lah. Kalau nggak rokat pertama, rokat kedua lah itu Al-Ikhlas biasanya. Ya, minimal kita dengan ini kan bisa mengupgrade ya nilai kita di sisi Allah itu karena mencintai ikhlas lagi. Bukan lagi karena nggak ada pilihan yang lain. Mau nggak mau misalnya itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah ketika kita sudah paham ini, berarti kita butuh hati yang subur. Nah bagaimana membuat hati kita subur? Nah saya kasih rumusnya begini. Salah satu cara ulama menjelaskan Al-Quran adalah dengan, ya, metodenya adalah, Bismillah, cek. Bismillah, ya. Metodenya adalah dengan yang disebut dengan al-munasabah. Mencari korelasi, mengkaji keterkaitan antara surat dengan surat, ayat dengan ayat, atau sesama ayat. Misalnya apa? Apa hubungan antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah atau Al-Anfal dengan Al-A'raf? Bagaimana cara mengkajinya? Apa hubungan antara awal surat Al-Anfal dengan akhir surat Al-A'raf? Apa hubungan akhir surat Al-A'raf dengan awal surat At-Taubah? Kenapa nggak boleh ada bismillah? Itu dikaji. Apa hubungan antara akhir surat Al-Ma'un dengan awal surat Al-Kautsar? Itu dikaji. Kenapa ada wa yamna'un al-ma'un kemudian Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar? Itu ada kajiannya, al-munasabah namanya. Bahkan ada kitab khusus al-munasabat bainas suwari wal ayat fil Qur'anil Karim. Apa korelasi antara surat dengan surat dan ayat dengan ayat di dalam Al-Qur'an? Bahkan apa hubungan antara awal ayat dengan akhir ayat yang sama? Makanya kita akan dapati Ibu sekalian, akhir ayat itu nggak selalu sama. Kadang Allah mengatakan Rahman Rahim, kadang mengatakan Ghafur Rahim, kadang mengatakan Alimun Khabir, kadang mengatakan Azizun Hakim, kadang mengatakan Tawwabun Hakim, ya, kadang mengatakan bahkan Azizun Hakim itu macam-macam. Ada Allah mengatakan Wallahu Azizun Hakim, Innallaha kana Azizan Hakima, Innallaha Azizun Hakim, wa kana Allahu Azizan Hakima. Innallaha bikulli syai'in alim, Innallaha ala kulli syai'in qadir, Innallaha bima ta'maluna basir, Innallaha alimun bidati sudur, Innallaha macam-macam. Liqaumin banyak, liqaumin yaqilun, liqaumin yatafakkarun, liqaumin yasma'un. Beda-beda. Ya, begitu juga dengan la'allakum, ada la'allakum tattaqun, ada la'allakum tashkurun, ada la'allahum yarshudun, ada la'allahum yattaqun dan seterusnya. Kenapa akhir ayat berbeda-beda? Sebab akhir ayat itu menjaga konteks ayat. Yang dimulai dengan awal ayatnya. Saya kasih contoh. Ayat tentang potong tangan. Allah menegaskan apa? Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan mereka sebagai balasan atas ulah mereka dan hukuman dari Allah. Dan akhir ayatnya apa? Wallahu azizun hakim. Dan Allah maha perkasa, Allah punya kemuliaan. Jangan menodai kemuliaan Allah dengan Anda mengambil harta orang lain. Dan Allah hakim, punya hikmah di balik hukumnya. Kenapa ada hukum potong tangan? Allah punya hikmah. Makanya ditutup dengan Wallahu azizun hakim. Kenapa akhir ayat itu tidak Allah sebut dengan Wallahu Rahman Rahim? Allah maha pengasih penyayang. Atau Wallahu Raufur Rahim, Allah maha lembut dan Allah maha penyayang. Karena hukuman potong tangan nggak nyambung dengan kasih sayang. Itu yang disebut dengan menjaga konteks. Dan apa yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 185 ketika Allah menjelaskan tentang Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, ujungnya adalah apa? La'allakum tashkurun. Maka pertanyaan sederhananya adalah, sudahkah kita mensyukuri Al-Quran itu? Ternyata hati yang subur adalah hati yang pandai bersyukur.
Dan konteks syukur ternyata dikaitkan dengan Al-Quran. Mensyukuri Al-Quran menjadi sebuah pertanyaan. Jangan sampai kita Ramadan sudah kita kasih hati kita hujan deras Al-Quran. Mungkin 11 bulan sebelumnya, hati ini kering, retak, tandus, gersang, jarang baca Al-Quran. Ramadan dikasih hujan deras. Sawah yang sudah retak sekalinya dikasih hujan deras, butuh kerbau buat ngebajak dulu. Butuh traktor buat menggemburi dulu. Tapi petani kalau sudah melihat tanahnya subur kembali, sudah digemburkan, sudah dibajak oleh kerbau atau traktor, dia pasti langsung segera apa? Menanam. Kalau dibiarkan lagi, apa yang terjadi? Kering lagi. Kalau kering lagi, nanti 11 bulan kering, dapat hujan lagi, jadi kerbau lagi. Jangan sampai kita setiap Ramadan cuma jadi kerbau buat hati kita. Yang tugasnya cuma ngebajak doang. Tapi setelah itu enggak ditanemin apa-apa. Nah, menanamkannya dengan satu prinsip bahwa sudahkah kita mensyukuri Al-Quran. Orang bersyukur itu dua saja modalnya kalau menurut saya. Yang pertama adalah memposisikan sesuatu sebagai anugerah. Maka dia akan tetap bisa mengucapkan Alhamdulillah sebagai bukti syukurnya. Ada orang sakit, Bu. Ditanya, gimana Pak sakitnya? Alhamdulillah. Berarti dia sedang menjadikan sakit itu sebagai anugerah. Makanya masih bisa bersyukur. Seberat apapun penyakitnya masih bisa ngomong Alhamdulillah. Ya. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Tidak ada kecemasan, ketakutan sedikit pun. Bahkan dia bisa menghibur yang menjenguknya. Bisa membuat yang menjenguknya tertawa bahkan. Bisa memberikan lelucon-lelucon di depan semua para penjenguknya. Saya punya kakak kelas, Allah yarham dulu ketika sebelum ke Mesir. Saya sempat 2 tahun di Libya. Ada kakak kelas saya itu, qadarullah, kecelakaan. Hari Senin sedang puasa, Senin Kamis, jam 5 sore kurang lebih sedang keluar kosan mau beli buat buka puasa. Setelah dapat buka puasanya, beliau lewat di daerah SMA 28 Pasar Minggu ke atas tuh, ke arah Warung Buncit apa namanya itu? Pejaten ya? Pejaten ya, yang ada Masjid Al-Ikhlas, itu turunan, nah di situ kecelakaannya. Tabrak, entah angkot, entah 75 ya, ini ya. Kopaja atau apa itu ya. Ketabrak, qadarullah, kemudian kecelakaan. Dilarikan ke rumah sakit di Warung Buncit. Nggak sanggup, dilarikan ke RSCM. Langsung tindakan operasi. Setelah operasi berhasil, sadar. Kita yang menjenguknya itu semua, itu datang ke ruang perawatan beliau, dalam kondisi bagian setengah tubuhnya ini, dari mulai perut ke bawah, itu tertutup dengan selimut. Tiba-tiba dia apa? Dia buka selimutnya. Sini, nanti mau ngeliat nggak isi perut manusia kayak gimana? Dibuka. Ternyata masih kebuka. Sambil tertawa dia. Sambil tersenyum. Tuh, isi perut aneh kayak begitu. Jadi, tidak ada bawaan apa. Tapi setelah itu kemudian jadi perburukan dan akhirnya kalau Allah meninggal dunia. Saya mengatakan, orang yang hatinya subur, bisa mengkondisikan ini adalah anugerah. Ya, ada orang usaha, tapi mungkin hari ini belum mendatangkan keuntungan sedikit pun. Ditanya, gimana jualan hari ini? Alhamdulillah. Ya. Kenapa tetap bisa ngomong Alhamdulillah? Karena menjadikan sesuatu sebagai anugerah. Nah, sudahkah kita memposisikan Al-Quran sebagai anugerah terbesar Allah buat kita? Ketika Al-Quran dikaitkan dengan iman, dalam surat Al-Baqarah ayat 4, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad itu kaitannya dengan iman. Makanya dimasukkan ke dalam rukun iman. Dan iman itu adalah anugerah Allah paling mahal. Ali Imran 90. Kalau ada orang mau menukar iman di hari kiamat dengan semua emas yang dia miliki seluas bumi dan seluruh isinya, kata Allah, laftadat bih, tidak akan bisa menggantikan iman. Jadi iman itu nikmat paling mahal yang Allah berikan. Kata kalau rukun iman adalah salah satunya kepada Al-Quran, berarti Al-Quran adalah anugerah Allah termahal buat kita.
Kalau sudah dianggap anugerah, kan berarti kan kita apa ini Bu? Bisa mencintainya, bisa menjaganya, bisa kemudian merawatnya dan seterusnya. Yang kedua, orang bisa mensyukuri sesuatu ketika diberikan sesuatu adalah ketika dia tahu nikmatnya. Dan dia pernah menikmatinya, dan dia tahu cara menikmatinya, dan dia tahu cara membuatnya menjadi nikmat. Jengkol itu pahit. Pare itu pahit. Pete itu pahit. Buat orang yang nggak tahu nikmatnya. Buat orang yang nggak tahu cara menikmatinya, dan buat orang yang nggak tahu cara membuatnya menjadi nikmat. Sehingga ketika ada orang lebaran kemarin, Bu, semua pada dikasih nastar dengan lapisan sholatipnya 3 lapis puter itu. Sampai bukanya ngeletekinnya susah, muternya 3 kali. Tapi ada orang yang dikasih cuman jengkol satu apa itu namanya? 1 kilo atau pete 1 ikat begitu. Ini mohon maaf nih Ustaz, saya nggak bisa ngasih apa-apa, saya cuma bisa ngasih pete doang gitu ya. Saya cuma bisa ngasih jengkol doang. Kalau saya tahu cara menikmatinya, dan saya tahu nikmatnya, dan saya tahu cara membuatnya menjadi nikmat, apa kata saya? Ya Allah Pak Haji, tahu aja kesukaan saya ini. Alhamdulillah, ini yang saya cari dari awal Ramadan, saya nggak dapat. Kan gitu Bu? Ya kan? Tapi orang yang kemudian nggak tahu nikmatnya, nggak pernah merasakan nikmatnya, nggak tahu cara menikmatinya, dan nggak tahu cara membuatnya menjadi nikmat, dikasih itu, apa yang dilakukan? Dilemparkan ke belakang punggungnya. Itulah Allah gambarkan dalam Al-Baqarah. Mereka ketika didatangkan kepada mereka Al-Quran atau firman Allah atau Alkitab, mereka melemparkan itu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila. Mereka melemparkan Al-Quran ke belakang punggung mereka. Artinya apa? Diacuhkan. Ya, begini doang lagi. Lebaran ketemu jengkol lagi. Kan gitu. Maka pertanyaannya apa? Sudahkah kita pernah bisa merasakan nikmatnya Al-Quran? Tahu nggak cara menikmatinya? Tahu nggak caranya membuatnya menjadi nikmat? Kan itu permasalahannya. Ya, Ustaz, bagaimana caranya membuat menjadi Al-Quran menjadi sesuatu yang nikmat? Apakah saya harus belajar bahasa Arab? Belum tentu. Abu Jahal aja bisa bahasa Arab. Benar nggak? Nggak masuk nggak Al-Quran ke dalam hatinya? Orang dia sering ngupingin majelis ta'limnya Rasul di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Dulunya namanya Abul Hakam. Gara-gara peristiwa itulah namanya jadi berubah Abu Jahal. Kenapa? Majelis ta'lim Rasul di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, orang Islam pertama 40 orang yang masuk Islam selama di kota Makkah itu kan pengajiannya di rumah beliau itu, Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu Abu Jahal suka apa istilahnya itu? Mengendap-ngendap gitu. Sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan apa yang beliau sampaikan di rumah tersebut. Tapi balik-balik masuk Islam enggak. Malah dia cerita, saya dengerin dari rumah Arqam itu, tapi saya enggak mendapatkan apa-apa. Maka digelarilah dengan Abu Jahal. Bodoh dia. Udah dengerin Al-Quran tapi enggak ada bekasnya. Jangan sampai kalah kita dengan kucing yang dalam video, ditaruh Al-Quran, digeletakin, dia saja enggak mau melangkahi Al-Quran itu. Dia cari jalan lain muter kan. Ada video kucing itu ya, di grup-grup WA itu. Pertanyaan saya, kucingnya ngerti bahasa Arab nggak? Tapi dia tahu bagaimana beradab terhadap Al-Quran. Kalau ada hari ini orang yang ngerti bahasa Arab, dia bisa baca Quran, tapi terhadap Al-Quran nggak ada adabnya, malu kita sama kucing. Ya. Atau, wal'iyadzubillah, jelmaan-jelmaan Abu Jahal jangan-jangan banyak. Oh, berarti menikmati itu bukan dengan baca. Menikmati itu dengan rasa. Karena bicara rasa itu bicara hati kan. Makanya kenapa ayat pertama Allah turunkan tentang Iqra. Bacalah ayat 1 sampai 5 Al-Alaq. Ada enggak kata Al-Quran Allah sebut di situ? Enggak ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Mana kata Al-Qur'annya? Enggak ada.
Rasulullah SAW dalam kondisi yang gemetaran, menggigil luar biasa, maka beliau sampai rumah, disambut istrinya yang mulia, ibu kita semua, Ummahatul Mukminin, Sayyidatuna Khadijah, radhiyallahu ta'ala anha. Beliau katakan apa? Wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Zammiluni, zammiluni. Maka dikasih selimut, diselimutilah suami beliau, baginda Muhammad SAW. Kemudian setelah diselimuti apa? Turun firman Allah berikutnya. Ya ayyuhal muzammil, yang berselimut. Ya ayyuhal mudaththir, yang berselimut. 2 ayat berturut-turut itu. Al-muzammil, al-mudaththir itu. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam, walaupun cuma sebentar. Berapa lama ya Rabb sebentarnya? Nisfahu, setengah malam, kata Allah. Jadi sholat malam sebentar itu setengah malam. Tapi ya Rabb, kalau misalnya kurang boleh enggak? Silahkan, awin qusminhu qalila. Kurangin sedikit aja, jangan banyak-banyak. Kurangin sedikitnya berapa? Ya sepertiga malam lah. Tapi ya Rabb, kalau mau nambah boleh enggak? Boleh, silahkan, auzid alaihi. Tambahin boleh. Berapa? 2/3 malam. Makanya boleh kita mulai dari 2/3 malam. Kalau malam itu adalah 12 jam, dari jam 6 maghrib ke jam 6 subuh, maka 12 dibagi 3 bagian menjadi 4 jam, 4 jam, 4 jam. Berarti 2/3 malam sudah mulai dari jam 10. 1/3 malam dari jam 2. Kan kira-kira begitu. Setengah malam jam 12. Tapi setelah itu apa kata Allah? Warattilil Qur'ana tartila. Disitulah Rasulullah SAW menerima kalimat Al-Quran itu. Dan perintahnya bukan waqra'il Qur'ana qira'atan, bukan bacalah Al-Quran, tetapi warattil, tartilkan Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Pertanyaan paling sederhana, Bu. Kalau seandainya Rasulullah boleh bertanya saat itu, tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Tetapi logika paling sederhana kita akan mengatakan begini. Ya Rabb, Al-Quran yang mana yang saya baca? Kan yang baru turun kemarin baru 5 ayat. Kan Al-Quran belum turun 30 juz. Al-Alaq aja belum turun 19 ayatnya, belum semua. Tapi engkau suruh hamba baca warattilil Quran, tartilkan Al-Quran setartil-tartilnya. Al-Quran yang mana? Wajar gak Bu kalau Rasul menanya begitu? Walaupun Rasul nggak bertanya itu. Tapi perintahnya karena ada kaitan dengan Al-Quran. Al-Quran secara definisi apa? Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril, dimulai dengan Al-Fatihah, ditutup dengan An-Nas. Sekarang Al-Fatihah sampai An-Nasnya kan belum ada. Apa maknanya? 5 ayat yang kemarin itu, walaupun cuma sedikit, tapi bacalah dengan tartil. Berinteraksilah dengan Al-Quran dengan interaksi yang disebut sebagai tartil. Maka puncak mentartilkan Al-Quran adalah apa? Memasukkannya ke dalam hati sehingga bisa membuahkan buah-buahan. Menghasilkan buah-buahan tadi. Bersihkan jiwamu, sampaikan kepada sahabatmu, bersihkan jiwa mereka, agar ayat ini meresap, agar bisa diamalkan. Ajarkan lagi kepada yang lain, begitu terus. Makanya, kata Abul Aswad Ad-Duali, kami itu dulu terbiasa menghafal hanya 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. 10 ayat kami hafal, kemudian kami baca, kemudian kami hafalkan, kami pelajari maknanya, kemudian kami amalkan, kami ajarkan kepada yang lain. Baru kami melanjutkan ayat ke-11, kemudian 10 ayat berikutnya, sama. Kami baca, kami hafalkan, kami pahami, kami amalkan, kami ajarkan, kami dakwahkan. Baru kami beranjak ke 10 ayat, terus begitu. Makanya tidak semua sahabat Nabi hafal 30 juz. Tidak semua sahabat Nabi hafal 30 juz. Apa buktinya? Karena banyak sahabat Nabi yang sudah meninggal sebelum Al-Quran sempurna diturunkan. Hamzah bin Abdul Muttalib sudah meninggal duluan. Ammar bin Yasir, ayahnya Ammar, sudah meninggal duluan. Ya. Dan sahabat-sahabat yang lain banyak. Di perang Uhud saja 70 orang lebih meninggal dunia.
Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka sudahkah kita memposisikan Al-Quran sebagai anugerah Allah yang paling besar? Dan sudahkah kita membaca Al-Quran bukan dengan mata, tapi membaca Al-Quran dengan rasa? Dan rasa itu bicaranya adalah dengan hati kita. Dan hati itu butuh hati yang subur, dengan hati yang pandai mensyukuri Al-Quran yang sudah Allah beri. Ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah jadikan kita sebagai ahlul Quran. Kita dijadikan oleh Allah dan keluarga kita juga sebagai ahlul Quran. Dan Al-Quran bisa membuahkan banyak kebaikan sebagai rizki yang Allah berikan untuk kita. Konteksnya adalah rizki, maka konteksnya adalah syukur. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, jazakumullah khairan. Saya kembalikan ke MC kalau ada pertanyaan. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Bagi ibu mungkin ada yang mau tanya, silakan. Oh ya, ini dari Bono mungkin bisa mulai ya. Silakan. Oh. Bismillah. Dia mengkaji korelasi hubungan baik antara surat setelah dengan surat sebelum, antara awal surat setelah dengan akhir surat sebelum, atau kemudian antara ayat dengan ayat 1 dengan ayat 2, atau antara awal ayat dengan akhir ayat yang sama. Ya, yang dicari adalah apa? Korelasinya. Apa hubungannya? Apa konteksnya? Itu. Cukup? Mengkaji tafsir. Ya, mengkaji tafsir. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama, Masya Allah. Lupa saya jadi. Terkait dari awal yang di paparan Bapak Ustadz mengenai mukjizat dari Al-Quran. Mukjizat dari Al-Quran itu adalah selalu yang senantiasa konsisten dalam setiap kata atau kalimat yang terkali dalam Al-Quran. Dan perkataan saya di sini konsisten, kita tahu bahwa konsisten itu adalah membutuhkan suatu kebenaran. Dalam arti tidak ada kata bohong. Dan saya pernah membaca seorang muslim yang profesional itu adalah wajib menjadikan kejujuran itu terutama dalam memamerkan atau dalam memasarkan satu produk. Ini masalah dagang. Nah, di sini kita sering menemukan di lapangan bahwa merek dalam satu produk misalnya ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Pertanyaannya, apakah konsisten dalam hal ini itu mengurangi atau menghilangkan kejujuran dalam konsisten yang telah dilakukan atau yang telah dianjurkan dalam mukjizat Al-Quran tersebut. Penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Jadi konteks yang saya ingin sampaikan di awal adalah kemukjizatan Al-Quran. Allah buktikan bahwa Allah konsisten ketika menyampaikan firman-Nya. Ketika Allah menyampaikan proses sampainya Al-Quran dari langit ke bumi, Allah konsisten menggunakan kalimat turun, menurunkan, dan diturunkan. Ketika Allah menjelaskan proses turunnya air hujan, sampainya air hujan dari langit ke bumi pun menggunakan kata kerja secara konsisten menurunkan. Jadi di sisi itunya. Ketika Allah menjelaskan orang beriman dan beramal soleh, ujungnya surga, konsisten dari awal sampai akhir. Orang yang begini ujungnya murka, dosa, dan seterusnya, konsisten di situ.
Cerita Lut, apa penyimpangannya? Semua cerita Al-Quran tentang Lut, penyimpangannya itu konsisten. Azabnya pun sama, tidak berubah-ubah. Bagaimana kelakuan Qarun konsisten. Bagaimana cerita Bani Israel, walaupun 125 kali diulang dalam Al-Quran, secara 125 lebih ya, kali diulang dalam Al-Quran, ceritanya sama Bani Israel itu. Nggak pernah, walaupun tersebar di banyak surat, di banyak juz, dan tidak pernah ada satupun juz, kecuali hanya satu juz saja yang tidak ada kisah Bani Israelnya. Artinya apa? Kisahnya banyak, di semua juz ada, di semua surat hampir ada, ya, tetapi tidak pernah berubah-ubah. Coba kalau orang bikin disertasi atau tesis, ya, kadang ngomongnya saya, kadang peneliti, kadang dan seterusnya, rujukannya kadang berubah-ubah, perlu ada editing lagi dan seterusnya. Kita saja ya, tidak seperti itu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menunjukkan konsistensi. Adapun sikap kita yang tidak konsisten itu kembali kepada kita, bukan dikaitkan dengan kemukjizatannya Al-Qur'an. Gitu. Ya. Kita nggak konsisten ya berarti nggak ada nilai Al-Quran yang sampai kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Jadi kesimpulan saya adalah bagaimana memasukkan Al-Quran ke dalam hati adalah bersyukur tadi. Yang kedua tadi suci bersih dengan kita Allah dan apa yang memberikan amal kepada Rasulullah itu membersihkan hati. Nah pertanyaannya suci, hati harus suci, harus bersih. Apakah dengan istighfar saja cukup untuk kita bersihkan hati? Mensucikan hati. Karena yang kedua cuma menanya dari metode al-masalah itu belajarnya gimana gitu? Oh, baik. Yang pertama adalah kalau kita kembali kepada proses mensucikan hati. Sebelum atau Rasulullah SAW itu kan 4 kali mengalami proses pembelahan dada, syaqqus sadr. Awal kali mau menerima wahyu, ya kan? Kemudian ketika kecil, ketika sedang di Bani Sa'ad, dirawat oleh Halimah As-Sa'diyah saat beliau usia 5 tahun, itu sudah dibelah dadanya. Kemudian saat menjelang diangkat sebagai nabi dan rasul, kemudian sebelum Isra Mi'raj, kan gitu, mengalami berkali-kali proses pembelahan dada. Dan ketika dibelah dadanya itu apa yang dibuang? Ghil, al-hiqd, ya, nggak seneng sama orang, dibuang, kemudian kebencian sama orang. Bersih hati dari situ aja. Nah, kalau bagaimana mungkin kita bisa bersikap baik terhadap Al-Quran kalau hati kita saja bermasalah? Ya. Sehingga Al-Quran tidak bisa menjadi cahaya buat diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan cahaya ini kepada orang lain? Wong di kita aja udah mati. Paham gitu ya? Nah berarti proses pensucian jiwa tadi dengan proses itu. Melatih hati yang benar-benar pandai mensyukuri. Sebagaimana konteks la'allakum tashkurun pada ayat 185. Ketika menjelaskan tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Allah, kepada kita di bulan Ramadan itu. Kemudian yang kedua adalah membersihkan hati dari segala penyakit hati tentunya. Contohnya adalah ya, hasad, dengki, benci, kesel, ya, iri dan seterusnya. Nah, al-munasabah, beberapa ulama tafsir itu menulis kitab tafsirnya dengan menggunakan metode ini. Contohnya adalah Safwatut Tafasir nama kitabnya. Ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Itu sebelum beliau membahas tentang tema ayat, beliau bahas tentang al-munasabah. Ayat ini dengan ayat sebelumnya apa ya hubungannya? Ya, itu ada di kitab tafsirnya beliau. Atau tadi kitab khusus, ya, al-munasabat bainas suwari wal ayat fil Qur'anil Karim. Atau ada kitab al-itqan fi ulumil Qur'annya Imam As-Suyuti. Ya. Nah, kalau kita mau bahas tentang itu secara khusus bisa saja. Tetapi rasanya kurang kalau kita tidak. Jadi itu bukan satu-satunya pembahasan tafsir. Itu pintu untuk kita bisa memahami ayat. Gitu ya. Jadi kita buka pintunya dulu. Oh, surat Al-Kautsar ini ternyata punya kaitan loh dengan Al-Kafirun, punya kaitan loh dengan surat Al-Ma'un. Jadi ketika mengkaji Al-Kautsar, kita menghubungkan antara itu. Supaya konteks Al-Kautsarnya dapat.
Gitu. Tapi bukan hanya mengkaji itunya saja sehingga nggak ngerti Al-Kautsarnya nanti. Nah, nanti dijelaskan dalam tafsirnya apa makna Al-Kautsar. Dalam tafsir Qurtubi Al-Kautsar aja ada 16 maknanya. Banyak. Ya. Nah, ini kira-kira gambaran begitu. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup. Kita cukupkan kajian hari ini. Alhamdulillah, kajian hari ini sangat bermanfaat dan mungkin sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari.